Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maulida Hasana dari kelas 12 IPA 3. Kali ini saya akan menjelaskan perkembangan Islam di Eropa. Yang pertama, saya akan menjelaskan masuknya Islam ke Eropa. Islam masuk ke Eropa melalui jalur kekuasaan, yakni pada Daulat Bani Umayyah di bawah kepemimpinan Khalifah Al-Walid dan berkedudukan di Damaskus. Pada saat itu, Khalifah Al-Walid mengirimkan pasukan Afrika Utara untuk memperluas wilayahnya. Pada tahun 709 Masehi, Mus bin Nusyair yang saat itu menjabat gubernur Afrika mengutus Tariq bin Ziyad beserta pasukannya mengadakan penjajakan wilayah ke daerah benua Eropa, yakni Spanyol. Dan ternyata pasukan tersebut berhasil menduduki wilayah Spanyol tanpa melakukan perlawanan yang berarti. Selanjutnya, pada tahun 710, Tariq bin Ziyad dan pasukannya yang mayoritas merupakan masyarakat Arab dan Barbar mengulangi misinya untuk memperluas wilayah dengan menyeberangi Laut Tengah menuju daratan Spanyol. Dan ia serta pasukannya mendarat pada suatu bukit yang kemudian dinamakan Jabal Tariq. Pasukan Jabal Tariq bin Ziyad harus berperang melawan pasukan Raja Spanyol yakni Raja Roderick, dan berperangan tersebut berlangsung selama 8 hari dan akhirnya dimenangkan oleh pasukan Islam. Sedangkan Raja Roderick dan pengikutnya melarikan diri ke barat laut. Selanjutnya, dengan bantuan pasukan Spanyol yang tersisa dan dukungan rakyat Spanyol yang tertindas oleh Roderick, pasukan Islam berhasil menguasai Prancis dan negara-negara tetangganya. Yang kedua, yakni masa pemerintahan Islam di Eropa. Setelah Spanyol dikuasai pasukan Muslim, Spanyol kemudian menjadi salah satu bagian atau provinsi dinasti Umayyah dan beribu kota di Sevilla. Dan selanjutnya diganti oleh Abdurrahman Al-Ghafiqi yang meninggal setelah peperangan melawan Perancis. Gubernur terakhir Bani Umayyah di Spanyol adalah Yusuf Al-Fiqri yang menggantikan Abdurrahman Al-Ghafiqi. Saat pemerintahan Bani Abbasiyah, Abdurrahman bin Muawiyah bin Hisham yang merupakan keturunan Bani Abbasiyah melarikan diri ke Spanyol dan mendirikan kekhalifahan di sana. Selanjutnya, Khalifah Abdurrahman berhasil menaklukkan Spanyol dan mendapat julukan Al-Dakhil yang artinya sang penakluk. Pemerintah Islam di Spanyol berakhir setelah 8 abad lamanya berkuasa sekitar tahun 1492 sampai 1502, dan juga setelah raja-raja Eropa yang beragama Kristen bersatu, terutama Raja Spanyol dan Portugal. Setelah itu, perkembangan Islam terhenti di benua Eropa. Yang ketiga, yakni kemajuan pemerintahan Islam di Eropa. Selama 8 abad, umat Islam memerintah di Spanyol. Banyak sejarah dan kemajuan yang telah dicapai meningkat 8 abad bukanlah waktu yang singkat. Umat Islam berhasil membawa sejarah yang baik bagi penduduk Spanyol karena mereka tidak memperlakukan penduduk Spanyol sebagai jajahan dan berlaku semena-mena. Pemerintahan Islam memperlakukan penduduk Spanyol dengan baik dan membatasi kegiatan mereka. Hal inilah yang menyebabkan Spanyol memiliki catatan sejarah yang baik dibandingkan dengan sejarah Eropa dan lainnya. Yang pertama, sejarah agama Islam mencatat pada masa itu pemerintahan Islam di Eropa banyak melahirkan umat besar. Seorang tokoh ilmu fikih dan juga ulama-ulama lain di bidang tasawuf, fikih, hadis dan sebagainya. Yang kedua, lahirnya filosof dan ilmuwan Islam seperti Ibnu Rushdi, seorang filosof di bidang kedokteran, serta beberapa ahli astronomi terkenal di Irakli dari Toledo dan Majriti dari Cordoba dan Ibnu Afla dari Sevilla. Yang ketiga, di masa pemerintahannya, Islam menawarkan berbagai bangunan indah sebagai karya di bidang arsitektur seperti Istana Ja'fariyah, Istana Hamra di Granda, Masjid Cordova, Masjid Sevilla di Tembok Koldo, serta lain-lainnya. Masjid kala itu tidak hanya berfungsi sebagai tempat menunaikan sholat wajib, sholat Jumat, akan tetapi kegiatan lain seperti zakat dan pengajian. Yang keempat, masa kejatuhnya pemerintahan Islam Eropa. Setelah kejatuhan tentara dan kekuasaan Islam di Spanyol, Raja Spanyol yang menikah dengan Ratu Portugal melarang segala bentuk aktivitas dakwah secara terang-terangan dan sembunyi. Mereka mengusir umat Muslim dari Spanyol dan memaksakan masuk agama Kristen. Tidak ada penduduk Spanyol yang boleh memakai nama Arab ataupun nama Islam.
Jika ada yang melanggar, maka orang tersebut mendapat hukuman penggal kepala. Pada tahun 1610, Granada menjadi daerah terakhir yang dilepas oleh pemerintahan Islam di Spanyol, tanpa boleh membawa apapun sehingga banyak dari mereka meninggal di perjalanan. Raja-raja yang bersatu dan menang atas tentara Islam dan selanjutnya lupa diri dan menjadikan diri mereka menjadi penjajah negara lain untuk memperluas wilayah dan mendapatkan harta lebih banyak. Hal inilah yang mendorong mereka untuk menjajah negara-negara seperti negara lain dan termasuk Indonesia pada saat itu memiliki beberapa kerajinan di wilayahnya. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.